Hentikan air matamu wahai nak dara, sayanglah air mata tertuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Radio Lelembut? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberi keberkahan rezeki. Saya Zainuddin, narator dari channel Radio Lelembut. Episode kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Perjanjian Pesugihan Jaran Penoleh. Sebelum kita lanjutkan, alangkah lebih baiknya perkenalkan diri kalian dan dari mana kalian berasal. Tulis di kolom komentar, tentunya agar saya lebih dekat dengan kalian. Baik, tanpa berlama-lama, kita masuk ke ceritanya. Aroma gabah-gabah basah yang membusuk tersapu angin sore selalu membawa ingatan warga kembali pada masa-masa kelam itu. Di sebuah desa di kawasan Delanggu, Kabupaten Klaten, nama Pak Danu dahulu sangat disegani oleh seluruh penduduk. Siapa yang tidak kenal dengan tengkulak beras tersohor yang menguasai berhektar-hektar sawah produktif ini? Suara raungan mesin gilingan padi miliknya biasa beroperasi sejak fajar menyingsing hingga matahari tenggelam. Suara itu seolah menjadi penanda utama hidupnya roda perekonomian di desa tersebut. Para petani dan tetangga mengantre saban hari di pekarangan rumah Pak Danu. Ada yang ingin menjual hasil panen, melamar pekerjaan, atau sekedar memohon pinjaman beras untuk menyambung hidup. Pak Danu sangat menikmati masa-masa itu. Rasanya amat menyenangkan berdiri di posisi atas, menerima tatapan penuh hormat serta sapaan santun dari setiap warga yang melintas. Namun, kejayaan yang datang melimpah kerap menjadi racun yang amat berbahaya. Rasa puas tidak pernah singgah cukup lama di hati pria itu. Di balik nama besar sebagai pengusaha sukses, Pak Danu mulai terjerat ke dalam lingkaran perjudian gelap di kawasan pinggiran kota. Awalnya, ia hanya memasang taruhan kecil untuk menghilangkan rasa tegang selepas bekerja. Sayangnya, kemenangan-kemenangan kecil di meja judi justru memancing nafsu yang lebih besar. Lambat laun, uang taruhan membengkak tanpa kendali. Lembar demi lembar tabungan terkuras, modal operasional gilingan habis terpakai, hingga akhirnya yang tersisa hanyalah tumpukan surat tagihan dari bank serta catatan utang bercap ibu jari dari para lintah darat. Tahun 1993 menjadi awal penderitaan hidup Pak Danu. Dalam kondisi keuangan yang sudah kritis, mesin gilingan utama miliknya mendadak rusak parah. As roda utamanya patah dihantam beban berat dan biaya perbaikannya sangat fantastis, setara dengan harga setengah hektar tanah sawah kelas 1. Keadaan ini membuat seluruh kegiatan usaha berhenti total secara mendadak. Di saat yang bersamaan, para penagih utang mulai berdatangan tanpa kenal waktu. Mereka tidak lagi memiliki rasa segan. Dengan kasar, mereka menggedor pintu rumah jati milik Pak Danu, berteriak memaki, serta melempar ancaman di hadapan anak dan istrinya. Malam itu, hujan gerimis turun tipis di Delanggu. Istri Pak Danu, Ningrum, masuk ke dalam kamar dengan mata sembab dan tubuh yang gemetar hebat selepas para penagih utang pergi. "Mas Danu, bagaimana ini?" tanya Ningrum dengan suara bergetar menahan tangis. "Mereka bilang kalau besok pagi uang 50 juta rupiah itu belum ada, rumah ini akan disita. Bagaimana dengan nasib sekolah anak-anak kita?" Pak Danu hanya terduduk membisu di tepi ranjang sambil terus mengepulkan asap rokok kelobot. Dadanya terasa sangat sesak. "Mas, jawab aku. Jangan cuma diam seperti ini," teriak Ningrum seraya memegang pundak suaminya. "Kamu pikir aku tidak pusing, Ning?" potong Pak Danu dengan nada tinggi, meski sejujurnya ia hanya sedang menutupi rasa malu yang luar biasa. "Aku sedang berusaha mencari jalan keluar." "Jalan keluar apa?" balas Ningrum liris. "Uang tabungan sudah habis, perhiasanku sudah masuk pegadaian. Mau sampai kapan Mas bertahan dengan gengsi seperti ini?" Pak Danu tidak sanggup lagi membalas ucapan istrinya. Wajah anak sulungnya, Surya, yang baru saja diterima di perguruan tinggi, serta Ratih, anak bungsu mereka yang masih duduk di bangku sekolah dasar, terus membayang di kepalanya. Pak Danu tidak sanggup jika keluarganya harus terusir dari rumah dan hidup terlunta-lunta. Ia jauh lebih takut dibiarkan menjadi bahan tertawaan warga desa daripada harus menghadapi masalah keuangan ini secara jujur. Bagi Pak Danu saat itu, kehilangan kehormatan rasanya jauh lebih menakutkan daripada melakukan dosa besar. Setahun berlalu, situasi bukannya membaik melainkan makin mencekik. Memasuki pertengahan tahun 1994, seluruh aset yang dimiliki Pak Danu sudah digadaikan. Badannya kurus kering, wajahnya kusam, dan pikirannya benar-benar buntu.
Pada suatu sore yang sepi, seorang kawan lama bernama Pak Danan mendatangi Pak Danu. Ia mengajak Pak Danu duduk di sudut warung kopi yang tersembunyi di ujung desa. Paiman memperhatikan wajah temannya yang layu sebelum akhirnya menggeser kursinya mendekat. "Danu, aku prihatin melihat kondisimu sekarang," ujar Paiman sambil menatap sekeliling untuk memastikan tidak ada orang lain yang mendengar. "Kalau kamu terus mengandalkan cara biasa, sampai mati pun utang-utangmu itu tidak akan pernah lunas." Pak Danu menghela napas panjang lalu menyeruput kopi hitam yang sudah dingin. "Aku sudah kehabisan akal, Man. Bank sudah menutup pintu. Kawan-kawan pengusaha lain juga sudah menjauhiku. Aku tidak punya modal lagi untuk bangkit." Paiman tersenyum tipis, lalu berbisik pelan tepat di samping telinga Pak Danu. "Ini bukan masalah modal uang, Danu. Ini masalah keberanian. Ada cara cepat kalau kamu benar-benar ingin keluar dari lubang hitam ini." "Cara apa?" tanya Pak Danu tegas dengan sisa-sisa harapan yang ada. "Persekutuan gaib," jawab Paiman singkat. "Di lereng Gunung Merapi ada seorang tua bernama Mbah Samad. Dia memegang jalur rahasia untuk bertemu dengan penguasa jaran penoleh. Kalau kamu berani mengikat janji, harta kekayaanmu bukan cuma kembali seperti semula, tapi bisa berlipat 10 kali lipat dalam waktu singkat." Pak Danu tertegun mendengar ucapan Paiman. Kata pesugihan langsung melintas di kepalanya. Sebagai orang Jawa, ia tahu betul risiko berat di balik persekutuan dengan alam gaib. "Man, kamu bercanda. Itu jalan sesat," tanggap Pak Danu ragu. "Lalu kamu mau menunggu rumahmu disita besok pagi?" Potong Paiman cepat tanpa memberi Pak Danu ruang untuk berpikir panjang. "Kamu mau melihat Ratih putus sekolah dan Surya dikeluarkan dari tempat kuliahnya? Pikirkan lagi, Danu. Orang-orang di desa ini sudah mulai berbisik-bisik menghina kejatuhanmu." Perkataan Paiman menghantam tepat pada bagian terlemah dalam diri Pak Danu. Malamnya, ia tidak bisa tidur nyenyak. Bayangan raut wajah penuh penghinaan dari para tetangga dan penagih utang terus menari-nari di ruang tidurnya. Suara angin malam yang menerpa dedaunan pohon mangga di pekarangan rumah seolah-olah berubah menjadi bisikan gaib yang memanggil namanya berulang kali. Malam berikutnya, Pak Danu menyusuri jalan setapak yang dipenuhi bebatuan vulkanik tajam di kawasan lereng Gunung Merapi. Bau belerang menyengat beradu dengan dinginnya udara malam yang menembus jaket tebal yang ia kenakan. Di depannya, Paiman berjalan menuntun arah, hanya dibantu cahaya remang dari obor bambu yang meliuk-liuk tertiup angin pegunungan. Langkah kaki Pak Danu sempat ragu, tetapi bayangan wajah para penagih utang yang beringas terus mendorongnya untuk tetap maju. Setelah menempuh perjalanan jauh membelah kesunyian hutan, mereka akhirnya tiba di sebuah gubuk bambu reot yang berdiri terisolasi dari pemukiman warga. Suara jangkrik dan gesekan dedaunan mendadak senyap saat mereka mendekati pintu masuk. Di dalam ruangan sempit berdinding bilik bambu itu, seorang lelaki tua telah menunggu. Lelaki itu adalah Mbah Samad. Kulit wajahnya keriput dalam dan mata kirinya memutih keruh seperti tertutup katarak parah. Ia sedang duduk bersila di atas tikar pandan yang sudah lusuh. Di hadapannya, asap kemenyan membubung tinggi dari sebuah anglo tanah liat kecil, menyebarkan aroma khas yang menusuk hidung. "Kau datang membawa tumpukan utang dan rasa gengsi yang teramat besar, Danu," kata Mbah Samad. Suaranya serak dan berat, terdengar menyeramkan seperti gesekan dua batu kali. Pak Danu langsung berlutut di atas lantai tanah, menundukkan kepalanya dalam-dalam tanpa berani menatap langsung mata tua itu. "Tolong saya, Mbah," ujar Pak Danu dengan nada memelas yang teramat sangat. "Saya sudah tidak punya jalan lain. Saya tidak peduli apapun syaratnya. Yang penting gilingan padi saya bisa beroperasi lagi. Saya ingin kembali kaya dan disegani seperti dulu." Mbah Samad terkekeh pelan. Suara tawanya yang kering dan dingin membuat bulu kuduk Paiman dan Pak Danu berdiri seketika. "Kekayaan dari penguasa jaran penoleh tidak pernah gratis, Danu," ucap Mbah Samad seraya memperbaiki posisi duduknya. "Entitas siluman kuda ini sanggup memberikan apa saja yang kau minta dalam waktu singkat. Emas, uang tunai, tanah berhektar-hektar, hingga armada kendaraan. Tapi ingat, ia membutuhkan tempat tinggal di dalam rumahmu, dan ia menuntut upah yang setimpal atas setiap lembar rupiah yang ia turunkan." Pak Danu mengusap keringat dingin di dahinya. "Upah apa yang Mbah maksud?" "Pertama, buatlah sebuah ruangan khusus di bagian paling belakang rumahmu. Buatlah ruangan itu menyerupai kandang kuda, tetapi harus tertutup rapat tanpa jendela. Jangan pernah ada satupun orang luar atau bahkan anggota keluargamu yang diizinkan melangkah masuk ke sana.
Mbah Samad menjelaskan dengan nada datar. Setiap malam Selasa Kliwon, kau wajib menyajikan sesajen berupa kembang setaman, kemenyan Jawa kelas 1, dan darah segar dari ayam jago hitam mulus. Mbah Samad menghentikan kalimatnya sejenak. Mata kirinya yang memutih menatap lurus menembus manik mata Pak Danu, membuat suasana di dalam gubuk terasa makin mencekik. Lalu, apa syarat utamanya, Mbah? Tanya Pak Danu dengan napas memburu dan jantung berdebar kencang. Setiap kelipat gandaan harta yang kau terima dan setiap keberhasilan usahamu harus ditebus dengan titipan. Bisik Mbah Samad pelan namun amat jelas. Kerabat darahmu sendiri, satu persatu, nyawa mereka akan diambil sebagai bayaran mutlak. Mendengar ucapan itu, jantung Pak Danu terasa berhenti berdetak seketika. Nyawa kerabat kandung. Logika dan nuraninya sempat berteriak keras, menyuruhnya berdiri lalu berlari keluar dari gubuk menyeramkan tersebut. Namun, di saat yang bersamaan, ingatan tentang makian para penagih utang dan bayangan rumahnya yang disita bank langsung menghancurkan akal sehatnya. Pak Danu mencoba menghibur dirinya sendiri dengan pemikiran dangkal. Ia berpikir bahwa syarat itu mungkin hanya sekedar ancaman gertakan, atau kalaupun benar, masa penagihan tumbal itu masih sangat jauh di masa depan. Rasa serakah dan ketakutan mendalam akan kemiskinan telah sepenuhnya mematikan kejernihan hatinya. Saya terima syarat itu. Saya setuju, Mbah. Tegas Pak Danu tanpa ada keraguan tersisa di wajahnya. Pak Iman yang berdiri di sudut ruangan sempat terkejut mendengar keputusan cepat temannya, tetapi ia memilih untuk tetap diam. Mbah Samad tersenyum misterius. Ia kemudian meraih sebuah mangkuk tanah liat kecil dari samping Anglo. Mangkuk itu berisi cairan berwarna hitam pekat yang mengeluarkan aroma amis darah bercampur wangi minyak melati yang sangat menyengat. Minum ini sampai habis, perintah Mbah Samad seraya menyodorkan mangkuk tersebut. Cairan ini adalah tanda ikatan resmi bahwasanya jiwamu, hartamu, dan seluruh garis keturunan darahmu telah terikat mati dengan kuasa ajaran penoleh. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Pak Danu menerima mangkuk tanah liat itu. Tanpa berpikir panjang lagi, ia meneguk cairan dingin dan terasa pahit melintasi tenggorokannya hingga tak tersisa sedikit pun. Seketika itu juga, udara di dalam gubuk bambu terasa membeku. Kepala Pak Danu mendadak berdenyut hebat. Dalam kilatan ilusi singkat di dalam pikirannya, ia melihat bayangan sosok makhluk berbadan tinggi besar berbulu hitam dengan kepala kuda jantan yang sedang menoleh tajam tepat ke arah wajahnya. Pak Danu terhenyak dan terengah-engah sambil memegangi dadanya. Mbah Samad mengangguk pelan menandakan ritual telah selesai. Malam itu, di kaki Gunung Merapi, Pak Danu telah resmi menggadaikan keselamatan anak dan istrinya demi mengembalikan tahta kemewahan duniawi yang semu. Sekembalinya dari lereng Gunung Merapi, Pak Danu tidak membuang waktu sedikit pun. Ia segera memanggil sekelompok tukang bangunan kepercayaan dari luar desa untuk membangun sebuah ruangan rahasia di bagian paling belakang rumah utamanya. Sesuai dengan petunjuk Mbah Samad, ruangan itu dirancang khusus tanpa ada jendela atau lubang angin sekecil apapun. Ruangan itu hanya dilengkapi satu pintu kayu jati tebal yang kokoh, lalu diamankan menggunakan gembok besi berukuran besar. Di dalam ruangan kedap udara tersebut, Pak Danu menaburkan rumput kering dan tumpukan jerami segar di atas lantai semen. Di sudut ruangan, ia meletakkan sebuah bokor perunggu kuno khusus untuk membakar kemenyan Jawa. Sekilas pandang, interior ruangan rahasia itu benar-benar menyerupai kandang kuda, namun kental dengan nuansa gaib yang mencekam. Ajaibnya, hanya dalam jangka waktu 3 bulan setelah bangunan rahasia itu selesai didirikan, nasib ekonomi Pak Danu berputar 180 derajat. Keajaiban demi keajaiban ekonomi mulai berdatangan tanpa masuk akal. Seorang juragan besar yang tidak pernah dikenal sebelumnya mendadak datang membawa koper berisi tumpukan uang tunai. Juragan misterius itu memborong seluruh stok beras gilingan milik Pak Danu dengan harga jauh di atas rata-rata pasar. Bahkan yang lebih tak masuk akal, mesin gilingan padi utamanya yang sempat rusak parah dan patah as rodanya mendadak bisa menyala kembali secara mulus tanpa perlu perbaikan besar dari teknisi. Suara raungan mesin gilingan milik Pak Danu kembali membahana di seantero desa Delanggu, menandai kebangkitan sang raja beras yang sempat redup. Kurun waktu dari tahun 1995 hingga tahun 1998 menjadi puncak kejayaan baru bagi Pak Danu. Lembaran uang kertas seolah mengalir deras tanpa henti, masuk memenuhi peti besi yang diletakkan di dalam kamar pribadinya.
Melihat uang yang menumpuk, Pak Danu melancarkan ekspansi bisnis secara agresif. Ia membeli 5 unit truk pengangkut beras baru berukuran besar untuk memperluas jangkauan distribusinya hingga keluar kota. Tidak berhenti di situ, Pak Danu juga membeli berhektar-hektar tanah sawah milik warga sekitar yang sedang membutuhkan uang tunai cepat. Rumah kediamannya dirombak total menjadi bangunan paling megah dan mewah di seluruh desa Delanggu. Namun, di balik kegelimpangan harta yang melimpah ruah itu, suasana di dalam rumah mewah Pak Danu makin hari makin terasa mencekik. Ada harga mahal dan keanehan yang mulai menghantui kehidupan sehari-hari mereka. Setiap kali malam Selasa Kliwon tiba, aroma menyengat menyerupai kotoran kuda basah bercampur wewangian minyak kemenyan yang pekat merembes keluar dari celah-celah pintu kamar belakang. Bau itu begitu kuat hingga menyeruak memenuhi seluruh ruangan rumah. Tidak hanya itu, warga sekitar yang melintas di pekarangan rumah Pak Danu saat tengah malam sering berbisik ketakutan. Mereka bersumpah mendengar suara derap langkah kaki kuda berukuran raksasa menghentak tanah, disusul suara meringkik yang amat nyaring dari balik tembok kamar belakang. Suatu malam, ketika bau busuk bercampur kemenyan kembali merebak kuat di dalam rumah, Ningrum tidak sanggup lagi menahan rasa penasarannya yang bercampur takut. Dengan langkah gemetar, ia mendatangi suaminya yang sedang sibuk menghitung lembaran uang di meja kerja. "Mas Danu," panggil Ningrum dengan nada suara cemas, matanya memancarkan ketakutan yang mendalam. "Kenapa kamar paling belakang itu baunya makin sengit? Dan kenapa belakangan ini setiap malam Selasa Kliwon selalu ada suara meringkik seperti ada kuda besar di dalam rumah kita?" Pak Danu langsung menghentikan hitungan uangnya. Wajahnya mengeras dan tatapan matanya berubah mendadak menjadi sangat dingin. "Kamu tidak usah banyak tanya soal urusan rumah ini," bentak Pak Danu keras hingga membuat Ningrum tersentak mundur. "Tapi aku takut, Mas," balit Ningrum dengan suara menyayat hati. Anak-anak juga sering terbangun tengah malam karena ketakutan mendengar suara derap kaki itu. Sebenarnya apa yang Mas simpan di dalam sana? "Aku bilang, diam ya, diam," potong Pak Danu dengan nada tinggi seraya menggebrak meja kerja. "Ruangan itu sengaja aku pakai untuk menyimpan bahan kimia khusus pengawet beras agar stok di gudang tidak dimakan kuman atau kutu. Baunya memang menyengat karena itu obat keras. Jangan ada satupun dari kamu, Surya, atau Ratih yang berani mendekati, apalagi mencoba membuka pintu kamar itu." Ningrum seketika terdiam 1000 bahasa. Ia mengatupkan bibirnya rapat-rapat, tidak berani menyanggah lagi melihat perubahan drastis pada tabiat suaminya. Pak Danu yang dulunya penyabar, kini telah berubah menjadi sosok yang sangat pemarah, dingin, dan tidak tersentuh. Pak Danu sama sekali tidak lagi memedulikan ketakutan atau perasaan anak dan istrinya. Matanya telah sepenuhnya dibutakan oleh deretan angka-angka fantastis yang tertera di dalam buku tabungan bank. Ia sangat menikmati rasa hormat semu dari warga desa yang kini kembali mendatangi rumahnya, menunduk sopan sambil memohon bantuan pekerjaan atau pinjaman uang. Awal tahun 1999 menjadi titik balik kelam yang menandai dimulainya siklus penagihan janji gaib. Sejak pagi buta, langit di atas wilayah Klaten diselimuti awan hitam pekat, lalu disusur hujan deras yang mengguyur tanah Delanggu tanpa henti. Suara gemuruh petir sesekali bersaut-sahutan menggetarkan kaca-kaca jendela rumah megah milik Pak Danu. Di dalam ruang kerjanya yang luas, Pak Danu sedang duduk santai di balik meja kayu jati. Tangan tebalnya cekatan menghitung tumpukan uang kertas hasil penjualan beras minggu ini. Suara gesekan lembaran uang terasa sangat merdu di telinganya. Namun, kenikmatan itu mendadak terhenti ketika dering nyaring dari pesawat telepon rumah di pojok ruangan berbunyi memecah kesunyian. Pak Danu menghela napas pendek, lalu mengangkat gagang telepon hitam tersebut. "Halo, benar ini dengan kediaman Pak Danu?" Suara di ujung telepon terdengar sangat panik dan terputus-putus oleh deru suara hujan. "Iya, betul. Saya sendiri, Pak Danu. Ada apa ya?" jawabnya santai. "Pak, kami dari pihak kepolisian sektor setempat ingin mengabarkan musibah. Putra sulung Bapak, Mas Surya, mengalami kecelakaan maut di Jalan Raya Jogja Solo saat mengendarai sepeda motornya beberapa menit yang lalu." Gagang telepon di tangan Pak Danu seketika terlepas dan jatuh terhempas ke lantai. Seluruh persendian tubuhnya mendadak lemas dan wajahnya pucat pasi tanpa darah. Tanpa berpikir panjang lagi, ia berlari kencang keluar rumah, membelah derasnya air hujan menuju mobilnya, memacu kendaraan itu dengan kecepatan tinggi menuju rumah sakit umum terdekat. Setibanya di depan ruang jenazah, suasana dingin dan bau kapus barus menyengat hidungnya. Pak Danu melangkah dengan kaki bergetar hebat mendekati sebuah dipan besi di tengah ruangan.
Seorang petugas medis berdiri di samping dipan tersebut seraya menatap Pak Danu dengan pandangan belasungkawa. "Bapak keluarga dari korban kecelakaan tadi?" tanya petugas medis itu pelan. Pak Danu hanya sanggup menganggukkan kepala seraya menahan sesak di dadanya. Petugas itu kemudian perlahan-lahan membuka kain putih yang menutup seluruh tubuh korban. Jeritan tangis Pak Danu pecah seketika di ruang yang dingin itu. Tubuh putra kesayangannya, Surya, terbujur kaku tak bernyawa. Pemuda yang baru saja menapakkan kaki di bangku kuliah itu tewas seketika di tempat kejadian setelah sepeda motornya dihantam oleh sebuah truk pengangkut pasir berkecepatan tinggi. Namun, bukan hanya luka memar dan darah kering di tubuh Surya yang membuat Pak Danu terpaku ketakutan. Bulu kuduknya berdiri tegang saat melihat dengan jelas posisi tragis kepala anak sulungnya. Leher Surya patah hebat dan kepalanya melintir penuh terputar ke arah belakang secara sama sekali tidak alami. Pemandangan mengerikan itu mendadak melempar ingatan Pak Danu pada peristiwa malam Selasa Kliwon tepat 2 hari sebelum kecelakaan ini terjadi. Malam itu, saat Pak Danu mengendap-endap menyerahkan sesajen kembang setaman dan darah ayam jago hitam di kamar rahasia belakang rumah, asap kemenyan yang membubung tinggi tiba-tiba memadat. Asap itu membentuk siluet hitam menyerupai sosok kuda besar yang sedang menolehkan kepalanya ke belakang dengan sudut yang sangat tidak wajar. Pak Danu mundur beberapa langkah dari dipan jenazah, meremas rambutnya sendiri dengan tubuh gemetaran hebat. "Tidak, ini tidak mungkin," bisik Pak Danu pada dirinya sendiri dengan suara tercekat, mencoba keras menyangkal kenyataan pahit yang ada di depan matanya. Ini pasti cuma kecelakaan murni di jalan raya. Tidak ada hubungannya dengan kamar belakang. Ia berusaha setengah mati mengusir pikiran buruk bahwa kematian mengenaskan putra sulungnya adalah tumbal pertama yang ditagih oleh entitas penguasa ajaran penoleh. Proses pemakaman Surya berlangsung dalam suasana duka yang luar biasa pekat. Hujan gerimis masih terus menetes menyiringi pelepasan jenazah. Ningrum, istri Pak Danu, pingsan berkali-kali di depan liang lahat. Wanita itu terjerat dalam kesedihan mendalam yang membuat fisiknya makin hari makin mengering dan lemah. Rumah kediaman mereka yang berdiri paling megah di desa itu kini terasa seperti kuburan besar yang sangat dingin dan mencekam. Akan tetapi, kematian tragis Surya tidak sedikit pun menghentikan laju arus uang yang terus mengalir masuk ke rekening dan peti besi Pak Danu. Usaha perdagangan berasnya justru makin melesat hebat dan menggurita kemana-mana. Pesanan beras berdatangan dari berbagai kota besar tanpa henti. Setiap rupiah yang ia terima terasa seolah-olah disiram oleh darah hangat dari anak kandungnya sendiri. Saban malam, tatkala Pak Danu duduk sendirian menatap tumpukan lembaran uang di dalam kamar pribadinya, rasa bersalah dan penyesalan yang teramat mendalam menusuk-nusuk dadanya. Namun, tiap kali rasa penyesalan itu datang, bayangan ketakutan akan kebangkrutan dan kemiskinan kembali membungkam nuraninya. 2 tahun telah berlalu sejak tragedi tragis yang menimpa Surya. Namun suasana di dalam rumah megah Pak Danu tidak pernah benar-benar pulih. Rumah yang dahulu ramai oleh tawa keluarga, kini berubah menjadi tempat yang sunyi dan penuh aura dingin yang mencekam. Memasuki tahun 2001, kondisi kesehatan fisik maupun mental Ningrum menurun sangat drastis. Wanita itu sering sakit-sakitan tanpa penyebab medis yang jelas. Tubuhnya makin kurus mengering dan wajahnya selalu pucat pasi. Hampir setiap malam, Ningrum terbangun dari tidurnya sambil menjerit ketakutan. Ia terus-menerus mengeluhkan mimpi buruk yang sama secara berulang. Dalam mimpinya, sosok kuda hitam jantan berukuran raksasa dengan mata merah menyala berdiri diam di ujung tempat tidurnya, menatap tajam seraya mengembuskan napas panas berbau busuk. Pak Danu yang menyaksikan penderitaan istrinya hanya bisa diam terpaku, menahan gejolak rasa bersalah yang makin membakar dadanya. Suatu malam di hari Senin Pahing, malam persis sebelum hari Selasa Kliwon tiba, keadaan Ningrum memburuk secara mendadak. Udara di dalam kamar tidur mereka terasa sangat dingin, bercampur dengan samar-samar aroma kemenyan yang tercium merembes masuk dari arah kamar belakang. Ningrum terbaring lemah di atas ranjang, merintih kesakitan yang amat sangat sambil terus memegangi lehernya sendiri. Pak Danu yang panik segera duduk di samping istrinya, memegang dahi Ningrum yang dibasahi keringat dingin. "Ning, kamu kenapa? Sebelah mana yang sakit?" tanya Pak Danu dengan suara gemetar hebat. Tangan Ningrum yang kurus dan dingin mendadak terangkat, menjangkau lengan baju Pak Danu lalu mencengkeramnya dengan kekuatan yang luar biasa kencang, seolah-olah ia sedang memohon pertolongan dari bahaya besar yang sedang mengintainya. "Mas, di dalam kamar belakang itu sebenarnya ada apa?"
bisik Ningrum dengan suara serak yang sangat tipis dan napas terbata-bata. Pak Danu membeku di tempat, tenggorokannya terasa sangat kering hingga tidak sanggup mengeluarkan patahan kata satupun. "Aku mimpi lagi, Mas," lanjut Ningrum dengan air mata yang menetes membasahi pipinya yang tirus. "Kuda hitam besar itu datang lagi. Dia memanggil namamu berulang kali. Lalu dia bilang, malam ini dia mau mengambil aku, Mas. Tolong aku, Mas." Keringat dingin bercucuran deras dari dahi Pak Danu. Rasa takut yang sangat dahsyat mencengkeram dadanya. "Tidak, Ning. Jangan bicara sembarangan. Aku akan panggil dokter sekarang juga," teriak Pak Danu panik mencoba melepaskan cengkeraman tangan istrinya untuk mencari bantuan. Namun, sebelum Pak Danu sempat beranjak dari tepi ranjang, tubuh Ningrum mendadak terkejang-kejang secara hebat. Matanya melotot tajam ke arah langit-langit kamar, dan mulutnya ternganga seolah-olah sedang menahan rasa sakit yang amat luar biasa. Dalam detik-detik mencekik itu, sebuah kejadian mengerikan terjadi di depan mata Pak Danu. Suara gemeretak patahan tulang terdengar sangat jelas dan nyaring memecah kesunyian kamar tidur yang sunyi tersebut. Perlahan-lahan namun pasti, leher Ningrum terputar ke samping hingga kepalanya menoleh penuh 180 derajat ke arah belakang secara amat tragis. Ningrum mengembuskan napas terakhirnya seketika itu juga, meninggal dalam posisi kepala terputar kaku ke belakang, sangat persis dengan kondisi jenazah putra sulung mereka, Surya, 2 tahun yang lalu. Pak Danu berteriak histeris sejadi-jadinya, meraung menangis sambil memeluk tubuh istrinya yang sudah membeku tak bernyawa. "Ningrum, jangan tinggalkan aku, Ning. Maafkan aku," jerit Pak Danu memecah keheningan malam. Tepat pada detik saat tangisan Pak Danu membumbung tinggi dari arah kamar rahasia di bagian paling belakang rumah, terdengar suara meringki kuda yang sangat nyaring, panjang, dan bergema keras melintasi lorong-lorong rumah. Suara meringkik itu segera disusul oleh dentuman benturan keras beruntun ke pintu jati yang terkunci rapat, seolah-olah entitas gaib di dalamnya sedang meluapkan kegembiraan dan merayakan keberhasilannya mendapatkan tumbal nyawa yang kedua. Keesokan harinya, gema duka kembali menyelimuti rumah megah milik Tengkulak Beras tersebut. Para tetangga dan warga desa berdatangan untuk melayat, namun berbeda dengan pemakaman biasa, kali ini warga hanya berani berdiri di pekarangan sambil berbisik-bisik prihatin. Desas-desus mengenai penyakit aneh dan pola kematian tragis yang menimpa keluarga Pak Danu mulai menyebar luas dari mulut ke mulut. Meski begitu, tidak ada satupun warga yang berani menanyakan hal itu secara langsung kepada Pak Danu. Bagi Pak Danu sendiri, kematian sang istri menjadi pukulan telak yang meruntuhkan seluruh dinding ilusinya. Selubung kejayaan dan keserakahan harta yang selama ini membungkam akal sehatnya telah hancur berkeping-keping. Ia menyadari sepenuhnya bahwa ini bukan lagi masalah kelipatan uang di rekening bank atau puncak kejayaan bisnis beras. Ini adalah sebuah pembantaian sistematis dan kejam terhadap seluruh darah dagingnya sendiri. Pak Danu terduduk sendirian di ruang tamu yang sepi selepas jenazah istrinya diberangkatkan ke pemakaman. Matanya menatap kosong ke lantai dengan derita yang amat dalam. Ia akhirnya mengerti kebenaran pahit dari persekutuan klinik yang dibawanya dari Gunung Merapi. Penguasa jaran penoleh tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah puas, dan tidak akan pernah melepaskan cengkeramannya sampai seluruh anggota keluarga kandungnya habis ditumbalkan hingga tak tersisa. Kini, rumah kediaman Pak Danu yang megah berdiri bagaikan sebuah kuburan raksasa yang dingin dan mencekam. Dari seluruh anggota keluarga yang dahulu hidup hangat dan harmonis, kini hanya tersisa Pak Danu dan anak bungsu perempuannya, Ratih. Bocah perempuan yang baru menginjak usia 12 tahun itu mendadak berubah menjadi sangat pendiam. Wajahnya selalu muram, dan ia akan gemetaran ketakutan setiap kali bayang-bayang malam mulai menyelimuti pekarangan rumah mereka. Setiap malam, Pak Danu tidak pernah lagi bisa memejamkan mata dengan tenang. Ia memilih duduk terjaga di atas kursi kayu persis di depan pintu kamar Ratih. Tangannya yang gemetar erat menggenggam sebilah keris pusaka, berusaha keras menjaga putri tunggalnya dari ancaman tak kasat mata yang terus menyintai. Pak Danu tahu betul bahwasanya batas waktu perjanjian gaib 3 tahunan yang disepakatinya akan segera berakhir pada penghujung tahun 2001 ini. Nyawa ketiga, sekaligus tumbal terakhir dari garis keturunan darah langsungnya, adalah Ratih. Suatu sore saat hujan gerimis turun, Ratih mendatangi Pak Danu yang sedang terduduk melamun di ruang tengah. Bocah kecil itu langsung memeluk erat pinggang ayahnya sambil menangis terisak-isak. "Bapak, Ratih takut," bisik Ratih dengan suara bergetar menahan tangis yang mendalam.
Kenapa Ibu dan Mas Surya harus meninggal dengan cara mengerikan seperti itu? Kenapa leher mereka terputar ke belakang? Ratih takut, Pak. Ratih juga sering dengar suara meringkik kuda dan derap kaki besar di kamar belakang kalau malam tiba. Air mata Pak Danu menetes deras menembus rambut putri kecilnya. Dada pria itu terasa sesak luar biasa, dihantam gelombang penyesalan yang teramat dalam. Ia telah tega menukarkan nyawa orang-orang tersayang hanya demi tumpukan uang kertas, mobil baru, serta berhektar-hektar tanah sawah yang sama sekali tidak ada artinya sekarang. Pak Danu memeluk erat Ratih seraya mengelus punggung anaknya. "Bapak janji, Nduk, Bapak tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Bapak akan jaga Ratih sampai kapanpun," ucap Pak Danu penuh tekad. Ratih adalah satu-satunya alasan dan pegangan hidup yang tersisa baginya untuk bertahan dari siksaan batin ini. Dalam puncak keputusasaan yang makin mencekik, Pak Danu enggan mendatangi Mbah Samad lagi. Ia sudah menjauhi dukun tua Merapi itu sejak hari kematian Ningrum. Pak Danu mulai diam-diam mencari petunjuk lain untuk memutus ikatan terkutuk tersebut. Dari kabar burung seorang kerabat jauh, ia mendengar nama seorang praktisi spiritual tua di pedalaman Gunung Kidul bernama Kitlogo. Lelaki tua itu dipercaya memiliki keahlian khusus untuk mengobati serangan gaib dan memutus ikatan perjanjian klinik ilmu hitam. Dengan menyisakan sisa-sisa keberanian yang ada, Pak Danu memacu mobilnya menuju padepokan kecil milik Kitlogo di balik perbukitan batu Gunung Kidul. Begitu menjejakkan kaki di dalam rumah bersahaja tersebut, Pak Danu langsung bersujud di depan kaki Kitlogo. Ia menangis meraung-raung, mengakui seluruh dosa, keserakahan, serta perjanjian gelap yang telah dilakukannya dengan penguasa Jaran Penoleh. Kitlogo menyimak cerita itu dengan raut wajah prihatin. Lelaki tua berbusana serba hitam itu menggeleng-gelengkan kepalanya pelan. "Perjanjian yang kau perbuat dengan Jaran Penoleh itu adalah perjanjian darah, Danu," ujar Kitlogo dengan nada suara yang berat dan dalam. "Sangat sulit, bahkan hampir mustahil untuk memutuskan ikatan itu begitu saja tanpa adanya pengganti nyawa." Pak Danu makin memohon seraya memegang erat kaki Kitlogo. "Tolong saya, Ki. Saya mohon selamkan anak saya. Ambil saja seluruh harta saya. Ambil rumah megah, mobil, dan semua tanah sawah saya. Saya rela miskin lagi, Ki. Asalkan Ratih selamat. Saya tidak mau kehilangan anak saya satu-satunya." Kitlogo menghela napas panjang, menatap iba pada wajah Pak Danu yang hancur oleh rasa bersalah. "Harta bendamu tidak ada gunanya bagi bangsa gaib itu, Danu," kata Kitlogo perlahan. "Namun, masih ada satu cara ekstrim yang bisa dicoba, yaitu ritual pengalihan tumbal. Kau wajib menyerahkan jiwa dari sosok yang menjadi musuh terbesarmu, orang yang paling kau benci dalam hidupmu, yang kau tuduh sebagai penyebab utama dari seluruh kehancuran nasibmu. Jiwa orang itu bisa digunakan untuk menggantikan posisi Ratih sebelum malam motong Selasa Kliwon minggu depan. Tapi ingat pesan saya, hukum alam gaib tidak pernah bisa dibohongi oleh kepalsuan." Mendengar penjelasan itu, tanpa perlu berpikir panjang lagi, pikiran Pak Danu langsung tertuju pada satu nama yang sangat ia benci, Suwondo. Suwondo adalah mantan kawan bisnis gilingan berasnya yang dahulu membocorkan seluruh data utang judi Pak Danu kepada para lintah darat. Bagi Pak Danu, tindakan Suwondo itulah yang memicu kebangkrutan usahanya pada tahun 1993 dan memaksa dirinya melangkah ke lereng Merapi. Pak Danu sepenuhnya melimpahkan kesalahan dan menyalahkan Suwondo atas seluruh penderitaan hidup yang menimpa keluarganya. Pak Danu menengadah, menatap mata Kitlogo dengan raut wajah yang mendadak mantap. "Saya sudah punya satu nama yang sangat tepat, Ki. Dialah musuh terbesar dalam hidup saya. Saya akan jalankan ritual pengalihan jiwa itu," tegas Pak Danu, merasa yakin bahwa ia telah menemukan jalan keluar yang sempurna demi menyelamatkan putri tunggalnya dari cengkeraman maut. Malam Selasa Kliwon pada penghujung tahun 2001 tiba membawa suasana yang luar biasa mencekam. Angin malam berembus sangat kencang dari arah pekarangan, menghempas dedaunan pohon pisang di belakang rumah hingga menimbulkan suara gesekan liar yang memecah kesunyian. Demi memastikan keselamatan putri tunggalnya, Pak Danu telah membujuk Ratih untuk menginap di rumah salah seorang kerabat jauh mereka di pusat kota Klaten. Langkah ini sengaja diambil agar bocah 12 tahun itu berada jauh dari jangkauan pancaran energi gaib yang mengerikan malam ini. Kini, Pak Danu berdiri seorang diri di lorong belakang rumah utamanya. Di hadapannya, berdiri kokoh pintu kayu jati tebal yang menutup rapat kamar rahasia tersebut.
Tangan Pak Danu bergetar amat hebat saat jari jemarinya memegang gembok besi berukuran besar yang terkunci rapat. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun selalu diliputi rasa cemas, Pak Danu mencoba membakar seluruh keberanian yang tersisa dalam dirinya. Ia harus membuka pintu terkutuk itu demi menyelenggarakan ritual pengalihan jiwa sesuai dengan petunjuk rinci yang ia terima dari Kit Logo. Dengan mengumpulkan sisa tenaganya, Pak Danu memutar anak kunci. Suara putaran besi beradu nyaring di lorong yang sunyi. Begitu engsel pintu kayu berderit pelan membuka celah, bau busuk kotoran hewan bercampur amis darah segar dan minyak kemenyan yang teramat pekat menyengat hidungnya secara mendadak. Bau menyengat itu begitu kuat hingga membuat perut Pak Danu mual luar biasa dan hampir muntah di tempat. Ruangan rahasia itu terasa sangat dingin dan pengap, hanya disinari oleh cahaya remang-remang dari satu batang lilin merah yang menyala meliuk-liuk di pojok tembok. Di dalam area kedap udara tersebut terlihat tumpukan jerami dan rumput kering yang sudah berantakan acak-acakan. Yang paling mengerikan, pada dinding-dinding tembok semen terlihat bekas-bekas goresan kuku raksasa berukuran dalam, seolah-olah ada sosok makhluk berukuran amat besar yang kerap mengamuk di dalam sana. Pak Danu menarik napas panjang, mencoba menguasai rasa takut yang merayapi seluruh tubuhnya. Ia melangkah perlahan ke tengah ruangan, lalu duduk bersila di atas lantai semen yang dingin. Tangan tebalnya menyalakan api pada anglo tanah liat, kemudian melemparkan segenggam kemenyan Jawa kelas 1 ke atas bara api yang mulai membara. Asap putih tebal seketika membubung tinggi, memenuhi seisi kamar dengan aroma mistis yang makin menyengat. Sesuai dengan instruksi ketat dari Kit Logo, Pak Danu kemudian merogoh saku bajunya dan mengeluarkan selembar kertas mori putih polos serta sebilah pisau kecil. Tanpa ragu sedikit pun, ia menggoreskan ujung pisau tajam itu ke permukaan ibu jari tangan kirinya hingga darah segar menetes keluar. Menggunakan darahnya sendiri sebagai tinta gaib, Pak Danu menuliskan nama lengkap musuh terbesarnya di atas kain mori tersebut dengan huruf kapital yang sangat jelas, Suwondo. Pak Danu mengangkat kain mori berdarah itu tinggi-tinggi di atas anglo yang terus mengepulkan asap hitam. Dengan suara yang bergetar hebat menahan ketakutan sekaligus kemarahan yang tertahan bertahun-tahun, ia berteriak memanggil entitas gaib yang mendekam di rumahnya. "Wahai penguasa jaran penoleh," seru Pak Danu dengan lantang. Suaranya memantul bergema di dinding-dinding kamar rahasia yang tertutup rapat. "Dengarkan panggilanku malam ini. Terimalah jiwa dari orang yang paling kubenci dalam hidupku ini. Terimalah Suwondo sebagai pengganti nyawa dari darah dagingku sendiri." Pak Danu menelan ludah. Dadanya naik turun dengan napas yang makin memburu saat melanjutkan permohonannya. "Aku serahkan jiwa Suwondo kepadamu. Ambil dia. Bebaskan anakku Ratih dari ikatan perjanjian ini," teriak Pak Danu menutup mantranya. Seketika setelah kalimat itu terucap dari mulutnya, gejolak gaib secara dahsyat terjadi di dalam ruangan tersebut. Asap kemenyan putih yang tadinya bergulung pelan mendadak berubah warna menjadi hitam pekat. Asap itu membubung tinggi ke arah langit-langit kamar, lalu berputar-putar dengan amat kencang, membentuk sebuah pusaran angin hitam yang mengerikan. Suara gemuruh angin puting beliung bertiup kencang memutari setiap sudut kamar, membuat nyala lilin merah bergoyang hebat, namun anehnya tidak kunjung padam. Di tengah gemuruh angin gaib itu, suara derap langkah kaki berukuran raksasa terdengar berdenting sangat keras menimpa lantai semen. Suara hentakan kaki bertulang keras itu makin lama terasa makin dekat, melangkah dengan pasti menuju ke arah posisi tempat duduk bersila Pak Danu. Rasa takut luar biasa yang sangat mencengkeram dada membuat Pak Danu memejamkan kedua matanya rapat-rapat. Ia mengatupkan mulutnya, memeluk dirinya sendiri sambil berusaha menahan gemetar hebat yang menjalar dari ujung kaki hingga ke kepala. Udara di sekitarnya terasa berubah mendadak menjadi sangat dingin bagaikan es, bercampur dengan aroma amis darah yang makin pekat menusuk hidung. Namun, di balik rasa takut yang melumpuhkan itu, ada sedikit perasaan lega yang mulai tumbuh di dalam hati Pak Danu. Di dalam pikirannya yang liar, ia membayangkan bahwa usahanya telah berhasil sepenuhnya. Ia merasa sangat yakin bahwasanya malam ini, Suwondo di tempat lain sedang mengalami kesakitan luar biasa dan akan menanggung seluruh akibat buruk dari perjanjian ini. Perlahan-lahan, suara gemuruh angin yang membantai dinding kamar rahasia itu mulai memudar. Suasana di dalam ruangan sempit itu mendadak berubah menjadi sangat hening. Kesunyian begitu pekat hingga suara detak jantung Pak Danu sendiri terdengar amat nyaring berdetak di dadanya. Pria itu menghela napas panjang, merasa sebuah beban berat bertonton baru saja terangkat dari pundaknya. Dengan perlahan dan hati-hati, Pak Danu membuka kedua matanya. Namun, kejutan mengerikan langsung menyambutnya.
ada sesuatu yang sangat tidak beres dengan tubuhnya. Pak Danu mencoba menggerakkan jari-jarinya, tetapi gagal total. Dari pangkal leher hingga ke ujung kaki, seluruh jaringan sarafnya terasa kaku dan mati rasa, seolah-olah tubuhnya telah berubah menjadi patung batu yang tak bernyawa. Dalam kepanikan yang luar biasa, Pak Danu berusaha membuka mulutnya untuk berteriak memanggil bantuan. Sayangnya, tidak ada satu patah kata pun yang sanggup keluar dari tenggorokannya. Yang terdengar hanyalah suara erangan berat dan serak yang amat tidak jelas. Pak Danu telah menjadi lumpuh total seketika dan kehilangan kemampuan berbicara. Di hadapan Pak Danu yang tak berdaya, gumpalan asap kemenyan hitam yang tebal itu mulai memadat dan membentuk wujud. Dari dalam kegelapan asap, muncullah wujud fisik dari entitas penguasa jaran penoleh secara nyata. Makhluk berukuran raksasa itu memiliki tubuh manusia yang kekar berotot dengan bulu-bulu hitam lebat, namun kepalanya berupa kepala kuda jantan berukuran besar. Kedua matanya menyala merah membara bagaikan bara api di dalam perapian. Makhluk itu tidak bergerak mengamuk atau merusak ruangan. Ia justru melangkah pelan mendekati Pak Danu dengan langkah pasti, memancarkan aura kejam yang sangat mengintimidasi ruangan. Makhluk gaib itu sama sekali tidak melirik kain mori putih berisi tulisan nama Suwondo yang tergeletak di atas lantai. Sebaliknya, ia menatap lurus, tepat ke dalam manik mata Pak Danu dengan pandangan penuh ejekan dan keheningan yang menyiksa. Tangan berbulu hitamnya yang dilengkapi kuku-kuku tajam terangkat perlahan, lalu menunjuk tegas ke arah sudut ruangan, tempat sebuah cermin kuno berbingkai kayu jati yang sudah melapuk tergantung. Tiba-tiba, permukaan cermin kuno di sudut kamar rahasia itu memancarkan sinar gaib yang sangat terang. Di dalam pantulan permukaan cermin tersebut, entitas pesugihan mulai membukakan hakikat kebenaran yang sebenarnya terjadi selama bertahun-tahun ini. Cermin gaib itu memutar kembali rentetan kilas balik perjalanan hidup Pak Danu secara jelas. Pak Danu melihat dirinya sendiri yang sedang duduk di meja judi gelap, tertawa lepas menuruti hawa nafsu tanpa sedikit pun memikirkan masa depan anak dan istrinya. Ia melihat gambaran dirinya sendiri yang berjalan dengan sadar menaiki lereng Gunung Merapi, membarterkan nyawa darah dagingnya sendiri demi mengembalikan gengsi serta kejayaan harta duniawi. Ia juga melihat rekaman saat dirinya membentak Ningrum dengan kasar, serta mengabaikan jeritan ketakutan anak-anaknya. Secara mendadak, sesosok suara gaib yang sangat berat bergema langsung di dalam rongga kepala Pak Danu, menyuarakan pesan dingin yang menghancurkan jiwanya sampai ke dasar terdalam. Kau mencari musuh terbesar yang menghancurkan hidupmu. Kau mencari sosok pembunuh yang telah membantai anak dan istrimu. Suara gaib itu bergema penuh dengan ejekan. Bukan Suwondo, bukan kawan bisnismu, dan bukan orang lain. Musuh terbesarmu, pemicu utama dari keserakahanmu, serta pembantai nyata bagi keluargamu, adalah dirimu sendiri, Danu. Air mata penyesalan yang teramat pekat mengalir deras membasahi kedua pipi Pak Danu yang kaku. Namun, seluruh penyesalan itu telah terlambat secara mutlak. Hukum alam gaib tidak akan pernah bisa diakali oleh manipulasi tulisan nama di atas kain. Pengalihan tumbal tidak pernah bisa diarahkan kepada orang luar yang tidak bersalah, sebab akar dari niat kejahatan dan keserakahan itu tertanam utuh di dalam dada Pak Danu sendiri. Perjanjian klinik itu sama sekali tidak mengikat Suwondo. Sebaliknya, ritual tersebut langsung menarik jiwa Pak Danu sendiri sebagai tebusan bayaran yang setimpal. Putri tunggalnya, Ratih, memang berhasil selamat dari ancaman kematian sebab ikatan pesugihan telah menuntut harga tertinggi langsung dari sang pemrakarsa janji tersebut. Ketika matahari terbit pada Selasa pagi, warga desa Delanggu dikejutkan oleh kondisi rumah megah Pak Danu yang pintu depannya terbuka lebar dalam keadaan sepi. Beberapa warga yang memberanikan diri masuk akhirnya melangkah hingga ke lorong paling belakang. Di dalam kamar rahasia yang berbau busuk amis bercampur kemenyan, mereka menemukan Pak Danu tergeletak tak berdaya di atas tumpukan jerami. Secara medis, Pak Danu memang masih bernapas dan jantungnya masih berdetak, namun ia tidak lagi sanggup berjalan atau mengeluarkan kata-kata. Yang paling membuat seluruh warga terperanjat ketakutan hingga menjerit adalah bentuk fisik Pak Danu yang mengalami perubahan mengerikan. Leher Pak Danu telah terpelintir secara permanen 180 derajat ke arah belakang, membuat posisi wajahnya selalu menoleh ke belakang secara sangat tidak wajar. Sejak hari mengerikan itu hingga bertahun-tahun kemudian, rumah megah di desa Delanggu tersebut dibiarkan terbengkalai, rusak, dan terisolasi dari lingkungan sekitar. Ratih diboyong dan dibesarkan oleh keluarga kerabatnya di kota yang sangat jauh, dan bocah itu tidak pernah mau melangkah kembali ke desa tersebut. Sementara itu, Pak Danu ditinggalkan seorang diri, membusuk dan terkurung di dalam kamar belakang rumahnya sendiri.
Setiap kali malam Selasa Kliwon tiba, para warga desa yang terpaksa melintas di sekitar area rumah tua yang gelap itu selalu merinding ketakutan. Dari balik dinding tebal kamar belakang yang lembab, mereka masih sering mendengar suara hentakan derap kaki kuda, benturan keras ke dinding, serta suara meringkik menyedihkan dari seorang manusia yang jiwanya telah abadi terjerat menjadi peliharaan gaib sang iblis. Terima kasih sobat sekalian telah menyimak episode kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.